Terjerat kasus dan harus masuk penjara, bukan berarti mematikan kreativitas dan produktivitas warga binaan Lapas Perempuan Kupang. Sebab di dalam lapas, perempuan masih terus dibina dan diberdayakan. Hal itu terlihat ketika kunjungan anggota DPR RI, Julie Laiskodat ke Lapas Perempuan Kupang, Rabu, 7 Juni pagi. Sebagaimana terpantau media ini, tangan-tangan perempuan dengan lihai menunjukkan keterampilannya masing-masing. Sekelompok ibu-ibu duduk sembari tangannya naik turun menggerakkan mesin tenunan untuk menghasilkan karya berupa kain maupun selendang bermotif yang beraneka ragam. Seorang perempuan yang tengah mengerjakan karyanya, menyebut perlu waktu 2 minggu untuk menghasilkan suatu kreasi selendang tenun. Produk yang dihasilkan pun akan dijual untuk memperoleh pendapatan. Produk yang dihasilkan pun tak kalah dengan rajutan yang ada dijual di pasaran. Tak heran banyak pegawai yang memesan rajutan buatan warga binaan, pesanan pegawai tersebut juga bisa dibuat sesuai dengan selera dan permintaan, dan harganya pun cukup murah, namun tidak murahan. Selain tenunan, ada pula program binaan lainnya, seperti menjahit, menenun, kecantikan atau salon, dan tata boga ada pula pertanian. Seorang warga binaan yang berkecimpung dalam program Tata Boga mengaku, sebelum masuk penjara, dirinya hanya tahu memegang buku dan pulpen. Namun, setelah masuk dan berkecimpung di program Tata Boga, dirinya baru mengetahui cara membuat kue. Dirinya menyebut, berkat dibina oleh tenaga profesional, kini ia dapat membuat kue dengan kualitas yang mampu bersaing di pasaran. Selain terlibat dalam program-program tersebut, ia juga ikut mengembangkan potensinya dalam berpantun. Memiliki waktu untuk membaca, membuat dirinya jauh lebih dapat mengeksplor kemampuan public speaking dan sastranya. Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Lapas Perempuan Kupang, Maria M. Nahak mengungkapkan, sebelum masuk ke lapas, para warga binaan akan dilihat kemampuan atau potensi yang dimiliki. Setelah itu, pihak lapas akan mengarahkan ke program mana yang akan menjadi fokusnya. Para warga binaan dilatih oleh profesional. Maria melanjutkan, meskipun kualitas produk yang dihasilkan tinggi, sayangnya masih alami berbagai kendala. Seperti kurangnya jangkauan pemasaran produk. Sayangnya, belum ada pasar yang luas bagi hasil produk warga binaan. Sehingga, masyarakat belum mengetahui bahwa ada aktivitas produksi yang dapat dilakukan perempuan di lapas. Karena itu, ia berharap dengan kehadiran Julie Laiskodat, dapat memberikan dampak bagi cakupan pasar yang lebih luas bagi produk lapas perempuan, sehingga bisa menambah pendapatan warga binaannya. Selain itu, kendala lain yang ia alami adalah kurangnya sarana prasarana penunjang. Seperti bahan dan mesin produksi, padahal perempuan di lapas memiliki semangat untuk produksi. Julie Laiskodat yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda NTT itu mengatakan, dirinya akan bekerja sama dan mendorong terpenuhinya alat dan bahan yang dibutuhkan lapas. Berkaitan dengan tenun, dirinya dari pihak Dekranasda menyalurkan sekitar 40 bahan untuk diproduksi. Selain itu, akan segera mengadakan mesin tenun yang diperlukan. Sehingga, perempuan di lapas bisa terus semangat dalam memberdayakan kemampuan yang dimiliki. Ia melanjutkan, ada sekitar 700-an motif tenun dari 22 kabupaten kota di NTT. Karena itu, ia mendorong agar seluruh warga binaan kalau bisa belajar menenun. Julie juga menyebut, harus dapat mengetahui kualitas warna apa yang laku di pasaran. Untuk Tata Boga, Bunda Julie menyebut, Dekranasda juga akan mempromosikan hasil-hasil makanan olahan warga lapas, sehingga memperluas pangsa pasar.
Menurutnya, sajian cemilan di lapas sudah sangat berkelas, sehingga harus didorong pangsa pasarnya. Juli mendorong agar para perempuan jangan menjadikan program binaan hanya sebagai mengisi waktu luang, melainkan jadikan sebagai mata pencaharian yang bisa menambah penghasilan. Juli menyebut, meskipun berada dalam lapas, perempuan NTT adalah hebat selama terus dipacu kemampuan yang dimilikinya. Siap. Ya Bu, kenapa? Sudah.